Dulu pas mau pulang kampung, aku dianterin sama Ndoro Tuan. Di zaman dulu itu memang manggilnya Ndoro Tuan seperti itu. Dianterin sampai ke terminal bus, diangkatin tasku, nggak boleh aku ngangkat, terus kami keluarga besar memiliki 2 orang pembantu rumah tangga, tapi sebetulnya tidak dianggap sebagai seorang pembantu. Mereka berdua tinggal bersama kita. Bahkan sebelum saya lahir, lebih dari 35 tahun mereka bekerja bersama di tempat kita, bahkan sampai meninggal di tempat kita. Satu namanya Mbok Nah, satu namanya Mbok Yong. Mbok Nah ini biasa disebut atau dipanggil Mak. Kalau saya manggil Mak, Mak, nah itu Mbok Nah. Kalau Mbok Yong, Mbok, nah itu Mbok Yong. Mbok Yong tugasnya masak, Mbok Nah tugasnya nyuci, nyetrika. Jangan kaget kalau di rumah saya namanya terutama nih Mbok Nah nih. Kalau sudah ribut sebetulnya keduanya, tapi kalau Mbok Nah lebih bawel lagi kalau sudah ribut dengan mama saya, itu teriak-teriak gini, teriak, mama saya ditunjuk-tunjuk begini. Dan sebaliknya mama saya juga gitu juga. Jadi teriakannya itu bukan seperti kayak kepada pembantu gitu, bukan. Ya memang sudah kayak teman sendiri gitu loh. Ya. Dan yang lucunya, si Mbok Nah ini itu ributnya sering kali apa? Gara-gara belain kakak saya. Loh kan kakak saya berarti anaknya mama saya tuh. Nah itu dibelain, wah ribut seperti gitu. Jadi seperti kayak mereka punya anak bersama gitu ya, yang saling membela gitu. Nah ini kadang memang fenomena yang tidak umum dilihat di di rumah tangga ya, apalagi sebagai seorang pembantu sama majikan. Nah makanya saya mengatakan mereka berdua atau beliau berdua ini tidak dianggap sebagai seorang pembantu, tapi sudah dianggap sebagai keluarga. Kalau si Mbok Nah ini punya duit ya sering juga masakin buat kita-kita. Terus jarang kalau bilang pulang kamu jarang, karena memang mereka kan sudah berdua, sudah janda, sudah lama kan. Nah ini adalah kisahnya nih. Suatu saat saya tanya sama Mbok Nah, saya ini orangnya kritis banget ya teman-teman ya. Jadi nyeplosnya tuh kelewatan banget. Saat itu mungkin saya kira-kira STM ya. Saya tanya kepada Mbok Nah seperti ini, Mak, kan Mbok Nah panggilannya Mak, Mbok Yong panggilannya Mbok. Mak ini, tapi pakai bahasa Jawa nih ya teman-temannya. Mak ini kok ribut terus sama mama, tapi kok masih betah tuh loh kerja di sini, saya bilang gitu. Nah sampai suatu saat waktu itu si Mak ini cerita gini, pakai bahasa Jawa tapi saya bahasa Indonesia kan aja. Aku kalau nggak gara-gara papahmu, aku udah keluar dari dulu. Kemudian saya penasaran kan, apa kok gara-gara papa? Maksudnya apa, Mak? Nah, si Mak ini cerita, papahmu itu orangnya kiro. Kiro itu dalam bahasa Indonesianya perhatian. Ya, perhatian. Dulu, pas mau pulang kampung, aku dianterin sama Ndoro Tuan. Di zaman dulu itu memang manggilnya Ndoro Tuan seperti itu. Dianterin sampai ke terminal bus, diangkatin tasku, nggak boleh aku ngangkat, terus antar naik sampai ke atas bus, ditungguin sama papahmu sampai busnya lewat. Nah waktu itu aku janji sama diriku, aku pokoknya akan sumpah setia sama papahmu, kecuali papahmu ngusir aku, baru aku keluar. Nah teman-teman, fenomena seperti ini disebut sebagai magic moment. Sebagian mengatakan moment of truth. Apapun itu istilahnya. Intinya adalah suatu kejadian yang membuat seseorang itu keluar sumpah setianya. Tapi hal yang seperti gini tentu saja tidak bisa direkayasa. Ayah saya memang dari dulu seperti itu. Orangnya memang perhatian, kemudian memanusiakan manusia, dan tidak
rasialis sama sekali, nggak ada rasialisnya. Mau suku apapun itu dianggap sama ayah saya. Dan juga tidak memandang kasta. Oh dia pembantu, oh dia siapa, tidak. Nah yang seperti gini kejadian tidak hanya kepada si emak atau Mbok Nah ini. Baik Mbok Nah, Mbok Yong, ada yang lainnya juga, asisten rumah tangga di tempat saya, itu yang memang setia apalagi pada ayah saya. Nah, apakah seperti ini benar bisa direkayasa? Misalkan ya, Anda mungkin nungguin suatu momen gitu kan, terus kemudian momen ini pas banget, wah, untuk Anda membuat magic moment supaya dia sumpah setia kepada Anda. Buat saya salah. Hal ini dilakukan dari hal yang kecil-kecil, yang pada saat itu magic momentnya itu hanya suatu kejadian yang menjadi tippingnya, alias menjadi kejadian yang seolah kayak bang, keluar sumpahnya. Tapi sudah ada kejadian yang kecil-kecil yang kita tidak tahu di belakangnya. Yang mungkin juga kita, kalau kita sebagai pelaksananya, kita nggak sadar kalau kita melakukan hal itu. Misalkan, mungkin kecil buat kita. Kita pada saat itu menanyakan kepada tim kita, kamu kenapa mukamu kok kayak kusut cemberut gitu? Oh iya, nah nggak apa-apa mas, nggak apa-apa kok, kamu kok apa cemberut gitu, ya keluar yuk makan. Nah diajak makan, terus tanya, ini masalah bisnis atau kerjaan atau masalah pribadi? Pribadi mas. Kalau masalah pribadi ya sudah, aku nggak berani ngomong, tapi kalau mau cerita atau butuh bantuanku, anytime. Nah kemudian dia mulai cerita, boleh mas? Ya boleh lah, kalau memang bukan rahasia, ya mas aku mau minta pendapatnya mas. Nah mungkin hal yang seperti ini mungkin kecil sifatnya, dan mungkin bagi kita juga lewat begitu saja, kita bisa jadi lupa. Tapi hal yang seperti ini bisa jadi moment of truth-nya mereka atau magic moment-nya mereka. Paham ya teman-teman ya? Mungkin kita pun juga nggak sengaja pernah terucap sumpah setia di dalam hati kita nih. Kita juga nggak ngomong langsung, aku akan setia sama kamu, nggak ngomong begitu. Tapi mungkin di dalam hati kita, tak titeni, kan begitu. Tahu nggak tak titeni? Aku tandain kamu, kan begitu. Nah jadi yang seperti ini kadang-kadang keluar dengan spontan. Nah seorang leader sejati, itu mereka melakukan hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Mereka adalah orang-orang yang ngerti memanusiakan manusia. Sehingga tidak heran jika loyalitas itu adalah buah yang mereka petik. Makanya kalau teman-teman sering tanya begini, Mas C, gimana caranya menumbuhkan loyalitas di karyawanku? Aduh, yang harusnya ditanyakan itu sebetulnya kualitas dari seorang pemimpin itu. Begitu dia menanyakan masalah gimana caranya menumbuhkan loyalitas, saya sering menjawabnya cuma seperti ini. Loyalitas itu adalah buah yang kamu petik atau yang mungkin jatuh dikarenakan apa? Yang sudah lama Anda tanam dan Anda diamkan, dalam artian disirami, dipupuk, tapi tidak Anda petik terus jatuh sendiri begitu loh, dan mendatangi diri Anda. Nah, saya juga sedang belajar memaknai leadership itu seperti apa. Saya sendiri sangat takut ya kalau disuruh mengajar tentang masalah leadership, karena buat saya leadership ini adalah sesuatu yang berat untuk diajarkan, karena berat untuk diamalkan. Semoga bermanfaat.